Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran trigonometri ya. Anak-anak, hari ini kita akan masuk kepada trigonometri bagian ketiga, yaitu perbandingan trigonometri sudut istimewa. Oke, jika ada di antara kalian yang ketinggalan bagian pertama dan kedua, maka linknya ada di deskripsi video di bawah ini ya. Yuk kita langsung saja. Oke, dalam menentukan nilai fungsi trigonometri kita dapat menggunakan banyak cara. Nah, di antaranya yang pertama menggunakan tabel fungsi trigonometri. Kemudian yang kedua menggunakan kalkulator, dan yang ketiga menggunakan sudut istimewa pada fungsi trigonometri. Baik, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama menggunakan tabel fungsi trigonometri. Oke, tabel fungsi trigonometri ini bisa kalian dapatkan di buku-buku atau di Google ya. Nah, ini salah satu contohnya sudah Ibu fotokan. Misalkan di sini sudut 4 derajat ya, sudutnya 4 derajat. Kita tinggal lihat sin 4 derajat berapa? Oh, berarti hasilnya 0,06976. Kemudian cos 4 derajat berapa? Oh, hasilnya 0,99756 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan kalkulator. Ya, di sini Ibu contohkan dengan menggunakan kalkulator yang ada di handphone Ibu ya. Nah, ketika kita membuka kalkulator, maka seperti ini tampilannya. Lalu kita klik ini ya, icon yang persegi seperti ini, dan hasilnya akan terbuka kalkulator yang lebih luas yang ada sin, cos, tangen dan seterusnya. Baik, kita coba dengan angka sin 30 derajat ya, sama dengan, nah keluar hasilnya 0,5 alias setengah ya. Oke, kita coba lagi untuk cos 53 derajat. Nah, ternyata hasilnya 0,6. Nah, nggak mungkin kan kalau ketika ujian kita bawa kalkulator dan bawa tabel fungsi trigonometri. Nah, maka cara yang ketiga yang menjadi inti dari pertemuan kali ini adalah dengan menggunakan sudut istimewa pada fungsi trigonometri. Baik, sebelum itu kita akan membahas dulu bahwasanya dalam satu kuadran ini dalam satu putaran ini dibagi menjadi 4 kuadran ya. Nah, Ibu kali ini akan membahas kuadran 1 saja, yaitu dari 0 sampai 90. Untuk kuadran yang lainnya insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, dari kuadran 1 ini ada 5 sudut istimewa, yaitu 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Nah, masing-masing sudut istimewa ini ada nilai sin, cos, dan tangennya ya. Nah, mari kita isi satu persatu tabel ini dari mulai 45 derajat dulu. Baik, kita misalkan ada segitiga siku-siku dengan sudut 45 derajat. Oke, kenapa sudut yang lainnya juga 45? Karena dalam satu segitiga itu ada 180 derajat. Kalau yang pertama 45, otomatis yang selanjutnya juga 45 ya. Misalkan sisi yang alas dan tingginya ini adalah A, otomatis sisi miringnya A akar 2. Oke, sin 45 ya, kita coba sin demi ya, depan per miring, depannya A, miringnya A akar 2. Nah, sehingga sin 45 sama dengan A per A akar 2. A-nya kita misalkan dengan angka 1 ya, berarti hasilnya 1 per akar 2. Nah, untuk menyederhanakan dengan akar yang ada di bawah
per ini kita gunakan dengan dikali akar 2 per akar 2. Ini sudah diajarkan dalam pelajaran bentuk akar ya. Nah, sehingga hasilnya menjadi setengah akar 2. Baik, sekarang kita cari untuk cos 45 ya. Masih ingat kan dengan rumus kosami, samping per miring. Ya, sampingnya A, miringnya A akar 2. Oh, berarti sama ya dengan nilai sin 45, yaitu setengah akar 2 ya. Dan yang terakhir kita cari tangen 45. Tangan itu masih ingat kan rumusnya tan desa. Jadi tangan sama dengan depan per samping, A per A. Jadi hasilnya sama dengan 1. Oke, maka kita isi ya tabelnya. Sin 45 sama dengan setengah akar 2. Begitu juga dengan cos 45 dan tangan 45 sama dengan 1. Baik, sekarang kita cari untuk yang sisi sebelah 45 ya, yaitu 30 derajat dan 60 derajat. Baik, yang pertama, misalkan ada segitiga sama sisi ya. Kenapa diambilnya segitiga sama sisi? Karena dalam satu segitiga itu kan ada 180 derajat. Nah, dibagi menjadi 3 maka menjadi 60 derajat. Nah, ini 60 ini kan yang tadi kita cari ya. Nah, 60 derajat masing-masing sudutnya otomatis garisnya juga sama panjang, yaitu 2A, 2A, 2A. Kita misalkan seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan kita potong ini segitiganya menjadi 2 bagian yang sama, maka sudut yang atasnya akan berubah menjadi 30 derajat ya. Nah, kemudian kita cari sisi yang tingginya ya. Nah, dengan rumus Pitagoras seperti kemarin, maka akan diketahui bahwasanya panjang sisinya adalah A akar 3. Oke, kita cari dulu untuk sin 60 derajat ya. Kita masih ingat dengan rumus sin, yaitu sin demi depan per miring A akar 3 per 2A. Kita misalkan A-nya sama dengan 1, sehingga hasilnya adalah setengah akar 3. Oke, sekarang kita cari untuk cos 60. Kosami, samping per miring. Sampingnya A, miringnya 2A. Otomatis A-nya kita coret sehingga hasilnya cos 60 sama dengan setengah. Kemudian tangan 60, tan desa, depan per samping. Ya, depannya A akar 3, sampingnya A. Di atas ada A, di bawah ada A. Kita coret A-nya sehingga hasilnya tangan 60 sama dengan akar 3. Oke, sekarang kita cari yang 30 ya. Sin demi depannya 30 adalah A dan miringnya tetap 2A, sehingga di atas ada A, di bawah ada A. Kita coret, hasilnya jadi setengah. Kemudian cos 30, kosami, sampingnya sudut 30 adalah A akar 3. Kemudian miringnya adalah 2A. Kita misalkan tadi A-nya adalah 1, sehingga hasilnya menjadi setengah akar 3. Kemudian untuk tangan 30, maka tan desa, depannya A, sampingnya adalah A akar 3. A-nya kita coret sehingga menjadi 1 per akar 3. Seperti biasa kita sederhanakan, maka hasil akhirnya menjadi 1/3 akar 3. Nah, ini sudah terisi ya tabelnya 3 kolom, maka kita tinggal mengisi kolom yang terakhir, yaitu 0 derajat dan 90 derajat. Oke, dasarnya yaitu ada suatu segitiga X, Y, dan R ya. Nah, apabila sudut tetanya ini adalah 0 derajat ya, maka sisi miringnya itu berhimpitan dengan garis X seperti ini ya gambarnya ya. Nah, sehingga R atau sisi miringnya akan menjadi sama dengan 1, kemudian X-nya juga sama dengan 1, dan Y-nya juga Y-nya sama dengan 0 ya, karena tidak ada Y-nya. Kemudian untuk yang 90 derajat, maka sisi miringnya itu berhimpitan dengan garis Y ya, sehingga sisi miringnya kita misalkan dengan 1,
X-nya tidak ada sehingga X-nya 0 dan Y-nya sama dengan 1. Otomatis untuk sin 0 derajat ya, kita lihat ya, 0 derajat sin demi ya, depan per miring. Depannya adalah Y, miringnya R ya, seperti yang ada di video sebelumnya kemarin. Sehingga sin 0 derajat itu 0/1. Kalau 0/1 mesti hasilnya 0. Kemudian cos 0 derajat kosami X per R sehingga 1/1 ya, dan hasilnya sama dengan 1. Kemudian tangen 0 derajat itu tandesa depannya Y, sampingnya X. Y per X sama dengan 0/1 sehingga hasilnya sama dengan 0. Oke, sekarang kita cari untuk yang 90 derajat. Ya, 90 derajat sin 90 sama dengan sin demi Y per R sehingga Y-nya 1, R-nya 1 dan hasilnya sama dengan 1. Kosami cos 90 sama dengan X per R ya, 0/1 jadi hasilnya 0. Kemudian untuk tandesa Y per X 1/0. 1/0 itu hasilnya tak terhingga. Nah, sudah full ini untuk tabel trigonometri sudut istimewa ya. Nah, untuk sin 0 ini 0, kemudian sin 30 sama dengan setengah, sin 45 sama dengan setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan sin 90 sama dengan 1. Untuk cos ini kebalikan dari sin, jadi dimulai dari angka yang terbesar dulu ya. 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Kemudian untuk tangen ini dimulai dari 0, sepertiga akar 3, 1 akar 3 tak terhingga. Nah, untuk memudahkan kita mengingat nilai sudut istimewa pada kuadran pertama, kita bisa menggunakan jari tangan kita ya. Nah, coba kalian lihat jari tangan kalian. Ini kan ada 5 jari ya. Kita mulai misalkan 0 derajatnya itu dari kelingking ya. Jadi 0 derajat, 30, 45 ini yang di tengah-tengah, kemudian 60 dan 90 derajat. Untuk sin itu dimulainya dari 0. Rumusnya adalah setengah akar n ya. Jadi untuk sin itu n-nya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Misalkan gini ya. Sin 0 derajat berarti setengah akar 0, sin 30 setengah akar 1 dan seterusnya gitu ya. Jadi untuk sin setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 3, setengah akar 4 dan seterusnya. Kemudian untuk cos maka dimulainya dari 4 dulu n-nya ya. Jadi untuk cos itu setengah akar 4, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, setengah akar 0. Ya, gitu ya cara untuk memudahkan kalian mengingat nilai dari trigonometri sudut istimewa. Nah, ini ada tabel untuk yang berisi kotangen, sekan, dan kosekan ya. Namun kalian tidak perlu mengingat sebanyak ini, kalian cukup ingat yang tadi aja untuk sin, kos, dan tangen saja. Nah, lalu bagaimana cara mencari yang selain sin, kos, dan tangen? Maka kita pakai hubungan kebalikan ya. Misalkan di sini ada contoh, berapakah kosekan 30 derajat? Nah, maka kita kan tahu ya bahwasanya kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Sehingga kosekan 30 sama dengan 1 per sin 30. Ya, kosekan 30 sama dengan 1 per. Nah, sin 30 kan tadi hasilnya adalah setengah ya. Jadi kosekan 30 sama dengan 1 kali. Nah, ini kalau ada per diperkan lagi maka bisa berubah menjadi perkalian. Tapi tadinya setengah jadi 2/1 ya. Jadi dibalikan, tadinya perkalian, tadinya pembagian jadi perkalian, tadinya 1/2 jadi 2/1. Nah, bisa seperti itu caranya ya. Sehingga kosekan 30 sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2, 2/1 sama dengan tetap 2.
Oke, di sini ada contoh soal ya. Hitunglah nilai dari sin 30 derajat ditambah cos 60 derajat kali tangen 30 derajat. Nah, yang pertama kita hitung adalah yang ada di dalam kurung dulu ya. Sin 30 kita tahu bahwasanya hasilnya setengah. Kemudian cos 60 kita tahu hasilnya setengah juga. Ya, jadi setengah tambah setengah hasilnya 1. Dan dikalikan dengan tangen 30. Tangen 30 hasilnya setengah akar 3. 1 kali sepertiga akar 3. 1 kali sepertiga akar 3 hasilnya sepertiga akar 3. Contoh yang kedua, Amin berdiri sejauh 20 meter dari pohon dan memandang pucuk cemara dengan sudut pandang 30 derajat. Nah, tentukan tinggi sebenarnya pohon cemara. Oke, nah di sini jadi ada Amin, kemudian sudut tetanya kita misalkan ya, sudut teta 30 derajat. Ya, yang sudah diketahui adalah jarak dari Amin ke pohon yaitu 20 meter dan sudutnya adalah 30 meter. Kemudian yang dicari adalah tinggi. Nah, maka kita menggunakan rumus apa? Nah, tinggi ini kita lihat, tinggi ini adalah depannya sudut teta. Kemudian jarak dari Amin ke pohon itu sampingnya sudut teta. Sehingga kita menggunakan depan per samping. Oh, kita menggunakan tangen ya. Karena tan desa, tangen teta sama dengan depan per samping. Depannya adalah H, sampingnya adalah jarak ya. Sehingga tangen 30 itu hasilnya 1 per akar 3 sama dengan H alias tinggi pohon per 20 alias jarak ya, jarak Amin ke pohon. Nah, kita pindah ruaskan ya H-nya sehingga menjadi 20 per akar 3. Nah, 20 per akar 3 kita sederhanakan dengan cara yang sama, bentuk akar ya. Jadi 20 per 3 akar 3. Jadi tinggi pohon cemara sebenarnya adalah 20 per 3 akar 3 meter. Nah, sudah paham kan dengan yang tadi soalnya ya? Sehingga kalau kita sudah paham, maka kita bisa menggunakan trigonometri ini untuk kehidupan sehari-hari, seperti mengukur tinggi gunung, mengukur tinggi menara, ya, kemudian memperhitungkan jarak antara benda-benda langit dan seterusnya. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan 2 contoh soal untuk kalian kerjakan ya. Silakan kalian kerjakan untuk latihannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.